Sekarang ini kan kita Paskah Jonas ya. Betul, Pak. Tahu enggak Jonas? Di dunia ini ada namanya satu, yaitu kepastian. Artinya apa? Kepastian itu justru apa? Ketidakpastian. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Jonas, Halo, Malam Pak Daud. halo Jonas. Ya, Ya, Pak. ya kita doa Selamat Paskah. Jonas. Pak Daud, selamat Paskah. Oke, Jonas, kita doa ya Jonas. Ya, Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jonas, Ya, Pak Daud. sekarang ini kan kita Paskah Jonas ya. Betul, Pak. Tahu enggak Jonas? Di dunia ini ada namanya satu, yaitu kepastian. Iya. Artinya apa? Kepastian itu justru apa? Ketidakpastian. Kepastian justru ketidakpastian. Apa itu, Pak, maksudnya, Pak? Buktinya ramalan BMKG. Misalnya, oh kira-kira tahun sekian atau bulan sekian nanti kemarau atau hujan. Tiba-tiba enggak hujan, kan bisa terjadi. Ya, ya, betul, Pak. Jadi banyak yang namanya sesuatu yang tidak pasti di dunia ini. Betul? Iya, Pak. Betul, betul. Betul. Betul sekali, Pak. Ramalan cuaca, Bisa berubah. politik kan bisa berubah. Artinya tidak ada yang pasti. Pasti. Tetapi yang pasti hanya satu, Tuhan. Yaitu Amin. yang menyertai kita. Jadi ada satu, Jonas. Pertama, pasti. Yang satu yang pasti, ketidakpastian. Betul? Betul. Betul, Jonas? Betul, Pak. Di dunia ini tidak ada yang pasti, tapi ketidakpastian. Betul? Betul. Nah, tapi ingat, yang pasti itu kita dalam Yesus disertai dan dilindungi. Amin. Amin. Ada satu Amin. hal tentang kebangkitan Tuhan, Jonas. Yang susah dan sulit dan tidak mungkin untuk dikalahkan itu adalah kematian. Karena apa? Boleh raja hebat, jenderal hebat, mati ya tidak bangkit. Betul. Ada lagi, saya punya nenek punya ilmu Poncosono. Begitu dia mati kena tanah, hidup lagi. Begitu saya datang supaya saya doakan demi nama Yesus, dia mati dan tidak bangkit sampai sekarang. Tidak bangkit sampai sekarang. Tapi ingat, Tuhan Yesus mati, bangkit hidup kembali dan naik ke surga. Amin. Nah, artinya apa? Di dalam Yesus adalah kepastiannya. Yes. Amin. Tetapi di dunia ini ada yang pasti, yaitu ketidakpastian. Betul? Betul. Baik geopolitik, baik ekonomi. Nah, jadi banyak ketidakpastian. Pastian. Gimana, Jonas? Ya, tapi di dalam Tuhan Yesus itu pasti. Iya. Ramalan cuaca bisa berubah, betul enggak? Betul, saya Dunia pernah aja mengalami bisa itu, Pak. berubah. Betul? Betul. Betul? Betul, Pak. Tulisan. Artinya di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Betul, Jonas? Betul, Pak. Nah, seperti saat ini geopolitik tidak pasti. Tidak pasti. Ekonomi dunia global tidak pasti. Tidak pasti. Mata uang tidak pasti. Perang juga tidak pasti, Pak. Juga tidak pasti. Yang pasti dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Nah, dia ngajarin teman saya, Jonas. Jelas, Iya, jelas. Pak. Iya, Pak Daud. Tapi kita percaya
Tuhan Tuhan pasti pasti pelihara. bekerja dengan caranya, Jonas. Amin. Amin, Jonas. Amin. Ya, ini pesan khusus Mau di tanya apa, hari Paskah, Pak Jonas? ya. Iya, Paskah, Jonas. Mau tanya apa lagi, Jonas? Yesus mati tetapi pasti dia bangkit. Dan di dalam Kristus kita Yesus semua, mati itu pasti, tapi bangkit. ya betul. Hidup Amin. kembali. Nah, Ya, itulah anugerah Tuhan. ya sebagai orang percaya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, Pak ya. Iya. Gimana, Jonas? Ya, keadaan dunia mau seperti apapun di dalam Kristus itu pasti. Iya. Jadi di dunia ini, Jonas, yang pasti adalah ketidakpastian. Wah, ini Betul? kata-katanya kata-katanya luar biasa, Pak. Bagus banget, Pak. Iya, teman saya ini kan berhikmat dia. Dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, Jonas. Tahu enggak, Oh, Jonas? Yang paling pusing dalam hidup ini ada satu, Jonas. apa, Pak? Kalau punya istri cerewet dan cemburuan, kita yang pusing, Jonas. Bisa stroke. Dan itu mengalami ketidakpastian juga. Betul, Jonas? Iya, Pak. Orang boleh direktur, boleh presiden, boleh apapun. Tapi kalau punya istri cerewet, aduh ampun, Jonas. Stroke di tengah jalan, Jonas. Mau Jadi, makan dicemburu, mau minum dicemburuin, apa semua dicemburuin. Nah, itu hidupnya namanya ketidakpastian. Jadi itu ketidakpastian seperti itu, Jonas. Bener, Jonas? benar, Pak. Berarti istri itu bisa Oke. lebih berkuasa, Pak ya. Walaupun punya jabatan Gimana, suaminya, Jonas? walaupun Eh? suaminya punya jabatan, punya duit, kadang-kadang istri lebih berkuasa, Pak ya. Yes, tenang aja, Jonas. Mau tanya apa, Jonas? Ya, Pak. Pas dikit tanya mengenai sumpah Hari serapah, Pak Selasa Dut. kita ketemu, Jonas. Selasa Semarang, Pak ya. Iya. Mau tanya apa, Jonas? Dikit, Pak, tentang sumpah serapah ini ada yang bertanya, Pak. Kutuk sumpah serampa itu terjadi bila pertama alasan yang kuat, kedua di depan pintu, ketiga, Jonas, yaitu posisi marah dan spontan. Sumpah serapah itu. Tapi itu bisa dipatahkan demi nama Tuhan Yesus. Jadi harus ada ini ya, Pak ya. Kriteria khusus ya supaya itu bisa berjalan itu, Pak ya. Iya, betul. Nggak Iya, sembarangan itu bisa mengena, Pak ya. Kecuali orang itu memang ya tadi seperti Pak Daud kriterianya marah dan lain sebagainya itu ya. iya, betul. Tenang aja, Jonas. Percaya Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, Jonas. Amin. Amin. Ya, Mm-mm. Pak Daud. Nah, mau Mungkin ada tanya apa, pesan lain, Jonas? Pak? Ya, mungkin ada pesan Eh? lain, Pak, untuk Natal. Oke, lanjut ya. 5 orang Oke. ya. Oke, Pak Daud. Yang pertama, Ibu Ing, Manado. Silakan, Bu. Oh ya, ya. Shalom Pak Yunus, shalom Pak Dautoni. Ya, Pak Dautoni, saya ingin maaf lagi sakit gigi Pak Ya. Dautoni. Momentum lanjut, Ini Bu. saya ingin tolong doakan kami suami istri, saya sudah umur 52 tahun, sudah takut untuk hamil, ingin punya anak angkat dan juga karena pikir setelah tua siapa yang urus terus rumah kan siap mau dikasih ke siapa, kalau nggak ada anak berarti nggak ada yang ngurus terus, agar tanah di Kalimantan Tengah karena suami orang Kalimantan Tengah bisa terjual Pak, juga Kita kesehatan doa dan ya, Bu ya. pekerjaan Kita doa kami, ya. saya sebagai Kita doa dosen ya. dan guru dan juga suami sebagai usaha. Iya, Kita doa ya. boleh Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebas dari kegelapan. Iya Pak. Kuasa Iya. Yesus Kristus dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin.
Berikutnya, Ibu Hani Eliana dari Kupang. Silakan buka suaranya, Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Hani, mau tanya apa? Shalom, Pastor Yonas dan Pastor Daud. Ya, mau Iya, tanya apa Bu, Ibu? mau tanya. Apakah dalam keluarga saya ada kutuk keturunan atau Ini kutuk anak ada nih kubur? Jonas. Untuk leluhur ini Jonas. Ada Angkat kutuk tangan leluhur, ya. Pak ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Amin. Lanjut Amin. Jonas. Berikutnya, Ibu Rika. Ya, silakan Bu Rika. Buka suaranya dulu, Bu. Oke. Bagaimana? Selamat malam Pak Jonas. Selamat malam Pak Daud. Saya ingin tanya Pak, Ya. apakah kami masih ada kutukan keturunan anak saya dengan rumah ini Pak? Oh, ini sudah tidak ada. Sudah ada yang mendoakan. Amin. Angkat tangan ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya, Ini Pak dah jelas tadi. Pak Supandi Pontianak. Wah, dan keluarga ini. Nah, silakan. Iya Pak. Keluarga. Shalom Pak Daud Tony. Oke. Pak Jonas, kami Apa yang sekeluarga. Ini Pak, bapak saya. Bapak saya Pak. Beliau ini dulu masih mudanya sering pakai ada susuk di wajahnya. Karena kebetulan beliau purnawirawan TNI Pak. Jadi ada Aduin- barang Aduin titipan. dulu ya. Iya Pak. Ada yang dilepas. Kalau enggak Iya. dia sering alami kepalanya sakit. Oh iya Pak. Tapi Pak. Angkat tangan doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan setan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Amin. Doa darah Yesus selama 3 bulan ya. Oh, siap. Siap Pak. Siap, Pak. Lanjut Siap. Jonas. Terima kasih Pak. 3 Terima bulan. kasih. Ya, berikutnya. Ya, silakan Bu Winda. Mau tanya apa, Bu? Boleh buka suara. Shalom, Pastor Mau tanya Jonas, apa, Ibu? Pak Daud. Ini saya mau tanya Pak, ini kan saya kan sempat difitnah nih sama tetangga kan, kalau saya itu santet keluarganya. Nah, sampai ada beberapa dukun datang ke rumahnya, dan saat itu juga kita tuh gantian kan keluar masuk rumah sakit gitu. Itu saya mau nanya, apakah ada kuasa kegelapan yang dikirim dari dia atau ada kuasa kutuk gitu Pak? Ini dan Ibu sudah bebas ini Ibu. Puji Tuhan. Amin. Kita doa ya. Berkati Tuhan, bebas segala kegelapan. Dan sucikan bentengi Tuhan. Amin. Amin. Ya, Terima kasih. lagi. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema
yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya
melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi,
Orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.